Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu wa abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma salli ala Muhammadin salatan tukhrijuni biha min dhulumatil wahmi wa tukrimuni bi nuril fahmi wa tuwadi'u li ma uskina hatta yafhama innaka ta'lamu wa la a'lamu wa anta a'lamul ghuyub. Wa salli wa sallim wa barik wa sallam an la ta'budu illallah innani lakum minhu nadhir wa bashir. Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anhu wa sallallahu bil ummi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La ilaha illallah wallah. Ya Haqqu ya Hayyu ya Qayyum. Ya Qahhar. Ya Wahhab. Ya Fattah. Ya Wahid. Ya Ahad. Ya Samad. Qallallahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ma asabaka min hasanati faminallah wa ma asabaka min sayyi'ati famin nafsik wa arsalnaka lin-nasi rasula wa kafa billahi syahida. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Yang dimuliakan Allah sekalian para santri yang sudah mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala pada malam yang penuh kebahagiaan ini, kita tidak luput selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat yang selalu kita terima. Itu rahmat yang pernah diberikan kepada orang-orang terdahulu. Rahmat dan nikmat iman, nikmat rukuk dan sujud, nikmat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Barusan Al-Fakir sampaikan firman Allah surat An-Nisa ayat 79. Jadikan Al-Fakir mengulang kembali bacanya. Ma asabaka min hasanatin faminallah. Kebajikan apapun yang kamu peroleh adalah dari sisi Allah. Apa itu? Rahmat Allah. Allah rahmati orang-orang beriman dengan petunjuknya supaya orang itu tetaplah ketaatan kepada Allah. Ya. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Dan segala keburukan atau perilaku buruk, perbuatan jelek, ya, yang terjadi pada diri orang-orang, ya, baik orang beriman atau orang-orang yang sesat, orang kafir, itu dari mereka sendiri, dari perilaku sendiri, bukan dari Rasulullah, apalagi dari Allah. Para anbiya wa rasul hanya menyampaikan kepada kita semua untuk mengikuti risalah Nabi SAW, dan diingatkan seperti ini terus, secara simultan setiap hari, setiap waktu, setiap saat. Ya. Wa arsalnaka lin-nasi rasula. Kami mengutusmu Muhammad SAW menjadi rasul kepada seluruh manusia. Ya. Wa kafa billahi syahida. Dan cuma Allah yang menjadi saksi atas apa? Perilaku, perbuatan manusia. Ya.
Terkadang memang kita dalam diri kita, ya kita mendapatkan kesenangan, ya, kita langsung bergembira, bahkan bergembira melebihi batas. Begitu kita mendapat satu musibah atau bencana, kita tempelkan itu kepada orang lain, ya, karena kita punya perasaan bahwa gara-gara dia ada di sekitar kita, kita mendapatkan kecelakaan. Naudzubillah, naudzubillah. Ya Allah berfirman surah At-Taubah ayat 50, A'udzubillahi in tusibka hasanatun tasu'hum. Jika engkau Nabi Muhammad SAW mendapat kebaikan, mereka tidak senang. Siapa mereka itu? Orang-orang yang ingkar kepada Allah. Wa in tusibka musibatu yaqulu qad akhadna amrana min qablu wa yatawallaw wa hum farihun. Ya. Tapi jika engkau ditimpa bencana, mereka berkata, sungguh sejak semula kami telah berhati-hati tidak pergi berperang. Maksudnya telah berhati-hati untuk tidak menerima risalah ini karena hal baru. Kau tidak tahu hal yang baru bisa menyelamatkan kamu atau merugikan kamu. Harus dibuktikan dengan bukti-bukti yang nyata oleh Nabi. Dibuktikan dengan bukti yang nyata oleh para ustadz, para habaib, para kiai-kiai kita terdahulu. Ya, sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Rasul dan para warasatul anbiya untuk mengajak orang beriman atau orang-orang kafir untuk mengingatkan terus. Ya, tapi selalu diputar balik hal tersebut. Ya. Dan mereka berpaling dengan perasaan gembira, merasa bahwa apa prasangkaannya adalah benar, gitu ya. Padahal sama sekali prasangkaannya itu tidak benar. Dan Al-Insan ayat 31 Allah firman, yudkhilu may yasha'u fi rahmatih. Dia memasukkan siapapun yang dia kehendaki dalam rahmatnya. Ya, dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan tadi itu loh, ma asabaka min hasanatin famina Allah. Itu rahmat. Ya. Rahmat yang Allah berikan. Jadi dituntun oleh Allah. Perilaku baik kita, ya, amal ibadah kita itu asbab rahmat Allah. Kalau tidak rahmat Allah, satupun dari kita tidak akan melakukan kebajikan. Ya, tidak boleh sombong dengan kebaikan yang sudah kita lakukan. Atau kalau kita sudah menyampaikan hal baik, kita melakukannya, kita sampaikan, tapi kita melakukannya. Ya, wadzalimina a'adda lahum adaban alima. Adapun bagi orang-orang zalim disediakannya azab yang pedih oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada penolong bagi mereka. Menzalimi diri sendiri. Ingkar dengan firman Allah, ingkar dengan ayat Allah, tidak mau melaksanakan perintah Allah, tidak mau istiqomah di jalan yang benar. Ya. Sejalan dengan firman Allah surat Al-Fat ayat 25, di sini Allah berfirman, A'udzu minasyaitonir rajim, humul ladzina kafaru wa saddukum 'anil masjidil haram wal hadya ma'kufan ay yablugha mahillah walaula rijalun mu'minuna wa nisa'un mu'minatun lam ta'lamuhum an tata'uhum wa tusibakum minhum ma'amratum bighairi ilmin yudkhilallahu fi rahmatihi man yasha' law tarayyalu la'addabna allazina kafaru minhum adaban alima. Ya. Merekalah orang-orang kafir yang menghalang-halangi kamu masuk Masjidil Haram dan menghambat hewan-hewan kurban sampai ke tempat penyembelihannya. Dan kalau bukanlah karena ada beberapa orang beriman, laki-laki dan perempuan yang tidak kamu ketahui, tentulah kamu akan membunuh mereka yang menyebabkan kamu ditimpa kesulitan tanpa kamu sadari. Karena Allah hendak memasukkan siapa yang dia kehendaki ke dalam rahmatnya. Ya. Allah akan memasukkan rahmatnya kepada siapa yang Allah kehendaki. Ya. Dia tidak bisa melakukan kebaikan tanpa rahmat Allah. Ya. Yudkhilallahu fi rahmatih may yasha. Dengan kehendak Allah maka rahmat itu masuk. Sehingga orang-orang beriman, kita ini dia akan beriman, laksanakan iman dan amal soleh tersebut. Ya.
Sekiranya mereka terpisah, tentu kami akan mengazab orang-orang yang kafir antara mereka dengan azab yang pedih. Jadi Allah yang nolong kita ya anakku, Allah yang bersama kita, berikan jalan dan petunjuk kepada kita, istiqomah kita, tadabbur Quran kita yang kita sekarang seperti ini, ya, taubat kita. Ya, makanya aku selalu ingatkan, sandingkan amal solehmu dengan taubat. Supaya apa? Allah menolongmu. Kenapa? Karena Allah yang berikan rahmat. Allah yang membimbingmu untuk sholat. Allah yang membimbingmu untuk puasa. Allah yang membimbingmu untuk sedekah, infak. Allah yang membimbingmu untuk menjaga prasangkaan tidak baik. Allah yang mengajak kamu supaya berprasangka baik kepada Allah, kepada saudaramu. Allah yang merahmati. Jadi dengan itu kita bertobat, kita tahu diri keadaan kita. Ya, lanjutnya 26. Ja'ala allazina kafaru fi qulubihimul hamiyatal jahiliyati fa anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa alal mu'minina wa alzamahum kalimat taqwa wa kanu ahaqqa biha wa ahlaha wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Ketika orang-orang yang kafir menanamkan kesombongan dalam hati mereka, yaitu kesombongan jahiliyah, maka Allah menurunkan ketenangan kepada Rasulnya dan kepada orang-orang mukmin. Ya. Dan Allah mewajibkan kepada mereka tetap taat menjalankan kalimat takwa, dan mereka lebih berhak dengan itu dan patut memilikinya. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Allah menjaga kita dari tangan-tangan orang yang tidak mengetahui, yang jahil, ya, untuk menghalangi kita ke jalan Allah. Suatu keadaannya tidak enak, di mana kita akan melaksanakan amal soleh dihalangi. Makanya Indonesia ini Masya Allah, tidak ada yang menghalangi kita ibadah sama sekali. Tidak ada kekurangannya pembuat al-fakir. Ya. Jadi laksanakan perintah Allah dengan mudah di Indonesia ini. Ya. Fokuslah dengan beriman kepada Allah, fokuslah dengan membersihkan hati kita. Ya. Bersihkan hatimu dengan fokus. Ya, dengan Al-Quran, ya, tidak terlalu terjun dalam berpolitik praktis, tidak. Yang berpolitik dengan medsos, jangan. Bukan kita tidak boleh berpolitik, tapi jangan berpolitik dengan kamu tidak tahu apa-apa, tapi kamu tuangkan unek-unekmu sehingga membuat apa? Kebencian, jangan. Ya, kecuali kamu orang legislatif sana, ya, orang DPR, MPR, silahkan. Kamu seorang santri, duduk yang benar, ya. Ikuti perintah Allah wa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-Fakir tidak melarang kamu untuk memilih siapa saja. Silahkan saja, tapi jangan langsung masuk terjun sehingga kamu terbawa dalam kesesatan. Saling menghujat, saling menjatuhkan antara satu dengan yang lain. Ya. Allah berfirman di Al-Baqarah ayat 105, A'udzubillahi ma yawaddu alladziina kafaru min ahlil kitab walal musyrikina ayyunazzal 'alaikum min khairin min rabbikum. Orang-orang kafir dan ahli kitab dan orang-orang musyrik tidak menginginkan diturunkannya kepadamu suatu kebaikan dari Tuhanmu. Tetapi secara khusus Allah memberikan rahmatnya kepada orang-orang yang dia kehendaki. Wallahu yakhtassu bi rahmatihi may yasha. Ya, kembali Allah ulang. Allah berkehendak memberikan rahmat kepada orang yang apa? Yang Allah ridhoi, Allah kehendaki, siapapun dari kita. Tapi harus apa? Harus disucikan oleh Allah dulu hati kita. Ya, untuk mensucikannya ikuti riyadhah ini, ikuti istiqomah yang seperti ini gitu ya. Ya. Sehingga kamu akan mendapatkan kemuliaan, ya. Wallahu dzul fadlil azim. Ya, kepada orang yang dia kehendaki. Ya Allah Tuhan rahmat pada orang yang Allah kehendaki, dan Allah pemilik karunia yang besar. Ya. Ini 106, ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairi minha aw mithliha. Ayat yang kami batalkan atau kami hilangkan dari ingatan, pasti akan kami ganti dengan yang lebih baik atau lebih sebanding dengannya. Ingat ya anakku, sesungguhnya apa yang telah Allah berikan kepada kita, Allah berikan kepada sesuatu, kesenangan dan kebahagiaan, jangan berlebih-lebihan berbangga dirinya. Bersukarianya jangan terlalu berlebih-lebihan. Ya, saat diberikan kekurangan oleh Allah, diberikan ujian,
Jangan terlalu sedih dan berputus asa. Kembalikan semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, alam ta'lam annallahu ala kulli syai'in qadir. Ya. Bila kamu tahu bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, ya, milik Allah langit dan bumi, kita bersyukur kepada Allah, kita masih diberikan nikmat iman. Ya, bisa duduk bertadabbur Al-Qur'an, bisa berpikir jernih, ya, bisa bersabar, bisa mengutamakan kebaikan, ya, bisa menjauhkan diri pada perilaku sesat dan menyesatkan. Itu perlu kita syukuri, ya anakku. Maka di waktu yang sangat mulia ini, ya, malam-malam yang mulia ini, di bulan Syawal, bulan yang cukup mulia, ya, kita diminta oleh Allah untuk berzikir, ya, mensucikan hati kita sehingga rahmat Allah akan masuk dalam hati kita dan kita akan mengikuti apa yang telah Allah berikan kepada kita. Apa itu? Kebaikan, rahmatnya, petunjuknya. Ya. Siapkan diri kalian, ya. Fokuskan diri kalian, tinggalkan kepentingan kalian dulu sementara. Ya, sedikit waktu, 15-10 menit paling banyak. 10 menit atau 15 menit paling banyak, tapi fokus sehingga kalimat la ilaha illallahmu nyampe kepada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Para santri dan hadirin dimuliakan Allah. Allah berpesan di surat Luqman ayat 20. Dan buka Luqman ayat 20. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alam tara anna Allah sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard. Tidakkah kamu memperhatikan bahwa Allah telah menundukkan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi? Wa asbagha 'alaikum ni'mahu zahiratan wa batinah. Dan menyempurnakan nikmatnya untukmu lahir dan batin. Wa minan nasi may yujadilu fillahi bighairi ilmin wala hudan wala kitabim munir. Tetapi di antara manusia ada yang membantah tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu atau petunjuk dan tanpa kitab yang memberi penerangan. Ya, di sini ada kalimat wa azbagha 'alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Ni'mat zahir, nikmat kehidupan dunia yang Allah berikan kepada kita saat ini loh, menghirup udara, kesehatan, ya, dan batinah, ya, dan batin sekarang ini loh, ketenangan, ya, kemaslahatan, hubungan dengan sesama muslim, orang tua, sanak famili, ketenangan apa? Jiwa. Nah, batinah ini lebih besar, bahkan nanti yang dikatakan husnul khatimah, dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat yang lebih besar, disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, di hari kiamat disempurnakan dengan disucikan oleh Allah. Jadi ya, jadi jangan hanya mikir di dunia ini toh, ya, yang dipikiri cuma sakitnya saja, kurangnya saja,
Padahal Allah sudah berlebihkan dulu di saat masih muda, masih sehat, dan digunakan untuk bertakwa kepada Allah, dan digunakan untuk beramal soleh. Di saat sudah sepuh, ngeluhnya banyak sekali. Ya, harusnya banyak bertobat kepada Allah. Perhatikan ya, Ali Imran ayat 77 Allah berfirman, Innal ladzina yashtaruna bi ahdillahi wa aymanihim thamanan qalilan ulaika la khalaqa lahum fil akhirah wa la yukallimuhumullahu wa la yanzuru ilaihim yaumal qiyamati wa la yuzakkihim ya wa lahum adabun adim. Ini orang-orang yang memperjualbelikan janji Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga murah, mereka itu tidak memperoleh bagian di akhirat, tidak memaksimalkan ibadah, tidak memaksimalkan penghambaan diri kepada Allah, menyepelekan risalah. Ya. Allah tidak akan menyapa mereka dan tidak akan memperhatikan mereka pada hari kiamat dan tidak akan menyucikan mereka, menyucikan umat itu, ya umat Islam, umat Rasulullah itu adalah menyempurnakan nikmat di akhirat, wabatinah, batinnya tadi, ya. Wala yanduru ilaihim yaumal qiyamati wala yuzakkihim, ya. Tidak akan memperhatikan mereka pada hari kiamat dan tidak akan menyucikan mereka. Walahum adabun, bagi mereka azab yang pedih. Sudah sekarang, sudah terlanjur mungkin, sudah sepuh, sudah sulit rukuk sujudnya, bersyukur masih bisa rukuk dan sujud. Bersabar melakukannya. Berupaya bersungguh-sungguh melaksanakannya. Ya, dengan ketaatan kepada Allah, dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah yuhibbul muttaqin, Allah mencintai orang yang bertakwa kepada Allah. Ya, takwa dengan kemampuan kita, tidak memaksakan diri. Ya, jadi apa yang sampaikan, ya, Allah bisa merubah keadaan mudah. Ya. Dari Taurat, ya. Ya. Allah rubah, Allah berikan nikmat lebih besar dengan Allah hadirkan Nabi Isa dengan Injil. Allah sempurnakan lagi dengan hadirnya Nabi Muhammad SAW dengan Al-Quran. Allah berikan nikmat kepada kita, syukuri yang ada, yang telah Allah berikan kepada kita ini tadi. Ya, supaya Allah menambahkan apa? Nikmatnya kepada kita. Ya. Jangan berlebihan bersenang-senang jika diberikan nikmat oleh Allah, dan jangan terlalu susah jika diambil kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin Allah akan berikan dengan ujian tersebut, Allah akan berikan nikmat lebih besar kepada kita. Itulah harapan bagi orang-orang beriman kepada Allah. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang bertakwa dan beriman dan selalu di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya, dan tidak menyepelekan janji-janji kita sebagai orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Allah, ya Rabbi, ya Jalla Jalaluh, rahmati hati kami ya Allah, fikiran kami, zahiran batinan, di dunia wal akhirah. Muliakanlah kami dengan kesabaran, muliakanlah kami dengan ketaatan, muliakanlah kami dengan bertaubat dan mensucikan diri. Ya Allah, sempurnakan nikmat dengan mensucikan kami di akhirat kelak ya Allah. Menambahkan cahaya kami, menempatkan kami di sisi Nabi-Mu sallallahu alaihi wasallam, di surgamu yang tinggi, dan jadikan kami orang-orang yang beruntung. Ya Allah, jauhkan kami dari gangguan syaitan terkutuk bersama orang tua kami, suami kami, anak istri kami, keturunan kami hingga yaumil ba'ts.
yaumul penghisaban, hari penuh penghisaban nanti. Kembali kepadamu ya Allah. Ya Allah, ampuni kami, rahmati kami. Ya Allah, tetapkanlah kami dalam kebaikan, beramal saleh dan kesabaran. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Warakatul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله.